Bisa take over bentar. Ketika kita jadi pemilik bisnis, terus misalnya ngelihat tagihan listrik gue kok gede banget, ini kayak pernah berpikir gimana ya gue bisa ngurangin tagihan listrik gitu? Jujur, aku sekarang tuh nggak tahu gimana sih caranya, how do we do this energy transition. Gue pengen ya build eco home and smart home yang bisa sustain by itself gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi kali ini dalam sebuah sesi talk show Energy Transition from the Living Room. Saya Ganda Baskara Saputra, Outreach and Engagement Advisor dari Project Case atau kepanjangan dari Clean, Affordable, and Secure Energy. Hari ini kami sedang berada di salah satu ruang tamu. Bintang tamu kita hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai topik transisi energi nggak jauh-jauh. Karena yang sudah saya sebutkan lagi tadi adalah dari Project Case. Dari kepanjangannya saja itu adalah Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia. Tapi kita tahu nih, itu maksudnya apa gitu ya. Dan kenapa kita topik ini tuh seru untuk diobrolin, terutama dari ruang tamu seperti di mana kita berada. Nah, untuk itu sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada sahabat saya, teman saya, kolega saya juga, itu namanya Bang Agus Tambolon. Halo Bang Agus. Halo, Apa kabar? Kabar baik. Baik ya, syukur. Nah, sebelumnya kita mau pengen ngobrol nih tentang transisi energi, apa sih yang kita maksud dengan case itu. Cuman mungkin bisa dikenalin dulu kali ya, Bang Agus ini dari mana asalnya, latar belakangnya gitu, dan apa pekerjaannya saat ini. Oke, nama saya Agus Tampu Bolon, memiliki latar belakang di dulu pernah berkuliah di jurusan Teknik Elektro, kemudian melanjutkan di jurusan Energi dan Manajemen. Bekerja di ESR sudah 4 tahun lebih, memulai sebagai periset, kemudian sekarang dipercaya memegang project ini, Project Case, Clean, Affordable, and Secure Energy. Mungkin langsung aja kali ya, ke case. Tadi bilangnya dari ISR, mungkin dijelasin dulu ISR itu apa ya? ISR atau ISR, Institute for Essential Services Reform, adalah lembaga tempat kita bekerja yang melakukan penelitian riset dalam bidang energi, khususnya energi terbarukan, dan kita melakukan advokasi penjangkauan ke pemerintah, ke publik mengenai apa hasil riset-riset kita itu, dengan harapan terjadinya perubahan. Nah, perubahan apa yang ingin kita dorong, yaitu perubahan penggunaan energi di Indonesia dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Singkatnya. Awesome. Oke. Cool. Itu tadi sedikit informasi mengenai dari mana kita berasal. Bang Agus, ada namanya Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu energi yang bersih, handal atau aman, dan juga terjangkau. Terjangkau, ya, benar. Maksudnya apa nih Bang Agus? Jadi mungkin kita bedah satu-satu kali ya. Bersih, kalau kita lihat bersih, kita ngomongin tentang sumbernya. Dan case itu dia lebih banyak titik beratnya di listrik. Jadi untuk jadi yang dimaksud dengan energi di sini adalah energi listrik. Energi listrik, benar. Jadi energi listrik yang bersih itu yang seperti apa? Kita melihat dari bagaimana si listrik itu dihasilkan. Apakah menggunakan energi fosil, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, atau menggunakan energi-energi terbarukan lainnya, panas bumi, menggunakan tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, dan teman-temannya. Nah, jadi bersihnya itu adalah memastikan nanti sumber energi itu dia berasal dari energi-energi yang terbarukan tadi, bukan lagi dari energi fosil. Itu yang bersih ya. Tadi yang kedua terjangkau. Yes. Atau mungkin sebelum terjangkau itu handal. Kita masuk ke handal. Handal itu bisa dilihat seperti ini. Kalau fosil tadi itu, kayak batu bara, minyak bumi, gas alam, itu kan mungkin akan habis ya. Bukan mungkin, akan habis lah. Karena dia jumlahnya bukan tak terbatas, jadi jumlahnya terbatas. Itu sumber energi yang sekarang saat ini kita pakai ya? Itu yang kita pakai saat ini, benar sekali. Jadi ketika dia digunakan terus-menerus, cadangannya itu akan berkurang. Okay. Sehingga ketika tidak dicari penggantinya, dan kita ingin menggunakan nanti di masa depan, kita nggak bisa gunakan lagi. Nah, jadi bagaimana memastikan agar, karena listrik kan akan kita pakai sampai kapanpun ya,
Jadi bagaimana memastikan agar nanti pun kita bisa pakai listrik, ya kita ganti sumber energinya dengan energi terbarukan itu lagi. Karena matahari akan selalu bersinar. Sampai di situ dulu, jadi intinya sumber-sumber energi yang tadi dijelaskan pada saat ini itu kehandalannya quote and quote diragukan atau tidak handal. Bisa dibilang dalam jangka panjang bisa diragukan. Oke. Melihat ketersediaan sumber bahan bakarnya. Oke, karena sumbernya nggak ada, jadi kita nggak secure gitu ya. Kita nggak secure, ya. Maka ada namanya energi alternatif. Ada namanya energi terbarukan yang bisa kita gunakan. Terus yang terakhir itu terjangkau. Ya. Mungkin seperti ini. Jadi bahan-bahan fosil tadi itu kan dia komoditas, jadi sesuatu yang diperjualbelikan. Semakin langka barangnya, semakin mahal harganya. Ya. Nah, ketika kita ingin menghasilkan listrik nanti ke depan dengan bahan-bahan yang semakin langka ini, otomatis harga jual listriknya akan semakin mahal kan. Sementara kalau kita ingin harga listrik itu murah dan semakin murah agar semua orang bisa menikmatinya di Indonesia misalnya, kita harus memastikan agar menghasilkan listriknya itu pun murah. Bagaimana caranya? Dengan energi terbarukan tadi. Kayak kita nggak perlu beli angin, kita nggak perlu beli matahari. Teknologinya mungkin perlu kita beli, dan itu ada investasi di awal. Tapi investasi pun itu ada hitung-hitungannya, dan dibandingkan dengan biaya yang akan terus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar nantinya, masih lebih menguntungkan investasi jangka panjang bila kita segera beralih ke energi bersih ini, energi terbarukan ini. Menarik. Jadi terjangkaunya nanti ke depannya begitu, Mas Ganda. Oke, berarti kan ini yang sudah dalam konteks sedang diperbincangkan adalah bagaimana kita mencari sebuah beralih dari sumber energi yang tadi yang quote-unquote dalam jangka panjang kurang handal, mencari sumber energi yang jauh lebih handal, jauh lebih bersih gitu ya, dan jauh lebih terjangkau. Jangkau, benar. Artinya saat ini di negara kita sudah dalam proses itu dong. Kemana negara kita udah punya peraturan apa atau udah sedang ngapain nih untuk melakukan itu? Benar. Jadi negara kita dan semua negara-negara di dunia dalam katakanlah 4-5 tahun terakhir ini mulai mengenal dengan istilah-istilah transisi energi. Jadi beralih dari penggunaan energi yang satu ke energi yang lain. Bahkan ada beberapa istilah seperti low carbon energy transition. Jadi transisi energi ke yang lebih rendah karbon. Ya intinya sih bertransisi ke energi terbarukan. Untuk bertransisi kan berarti menurut saya kita perlu tujuan yang jelas ya. Jadi ada kebijakan. Kalau kita lihat di Indonesia itu ada beberapa kebijakan yang menjadi patokan pengembangan energi terbarukan. Misalnya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Di situ ditetapkan berapa target energi terbarukan di tahun 2025, 23% dalam bauran misalnya. Atau kalau diturunkan lagi yang lebih kecil skalanya, mungkin bisa disebut contohnya itu RUPTL. RUPTL itu sederhananya adalah rencana bisnis perusahaan listrik negara, rencana bisnis PLN. Jadi PLN akan bangun apa dalam beberapa tahun ke depan, di situ sudah direncanakan. Dan di RUPTL yang terbaru ini, porsi energi terbarukan itu semakin bertambah. Jadi berarti artinya pengembangan energi terbarukan itu semakin diprioritaskan oleh PLN. Dan beberapa kebijakan-kebijakan lainnya yang mungkin bisa dicari lebih jauh nanti kalau mau. Kedengarannya berat banget ya. Ya sebuah isu atau topik yang menurut kita itu bukan urusan itu adalah urusan negara gitu ya, atau urusan yang di atas gitu. Urusannya buat gue apa, buat saya apa, buat teman-teman apa, terutama urusan kebetulan karena kita lagi di ruang tamu seseorang nih gitu ya, di keluarga orang nih. Kenapa keluarga itu kudu tahu gitu, atau orang tua kudu tahu dan anak-anak kudu tahu? Sebagai apa ya, orang yang bercita-cita mewariskan sesuatu untuk generasi masa depan. Kayak saya sebagai calon orang tua, ingin mewariskan sesuatu ke anak nanti ke depannya. Kita bisa misalnya mewariskan pendidikan dengan membekali anak dengan pendidikan yang bagus, mewariskan hidup yang sehat dengan memberi nutrisi. Tapi ada juga yang harus kita wariskan, yaitu misalnya lingkungan yang sehat nanti ke depannya, udara yang bersih, gitu ya, bumi yang masih bisa dinikmati oleh masa anak-anak kita nanti ke depannya. Karena itu, dan itu menurut saya menjadi penting buat semua orang, karena semua orang ingin melihat masa depan yang itu. Tapi bagaimana setiap orang itu bisa berkontribusi, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan juga. Iya, termasuk itu ada menjadi sebuah kepentingan harus. Jadi itu nggak cuma isu
negara, presiden, dan menteri-menteri. Benar, Tapi benar. kita juga sebagai rakyat, bahkan di dalam ruang keluarga pun juga harus bicara generasi ke depan gitu, dan ini harus kita obrolin. Benar sekali, Mas. Menarik banget nih. Nah, jadi kayak kebetulan banget ya, para pemirsa semua, kita juga sedang berada di ruang tamu seorang bintang tamu yang akan coba kita hadirkan pada hari ini. Mereka adalah orang tua baru, tapi mereka sudah cukup lama ya, dan teman-teman juga mungkin udah kenal gitu. Dia adalah Rianti Capright, ya, seorang aktris, dulunya VJ, anak MTV banget kalau zaman kita dulu mungkin kenal kali ya, anak MTV banget gitu, dan juga seorang aktris yang cukup tenar gitu ya, punya bekerja di dunia perfilman, industri perfilman, dan juga suaminya Bang Kes Alfonso yang juga akan ngobrol bareng. Dia seorang pengusaha juga sukses, musisi juga, yang pasti ayah dan ibu juga. Nah, kita bakalan ngobrol, pengen tahu nih, kayaknya mereka bakalan punya banyak pertanyaan mengenai topik di clean, affordable, and secure energy. Kita simak diskusinya, mungkin kita akan welcome mereka dulu kali ya untuk hadir ke ruang tamu kita. Mari.